Perusahaan co-op atau collaborative online project merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang menyediakan wadah bagi para pengguna, khususnya Gen Z, melalui aplikasi mobile dan website untuk mengerjakan atau membuat satu project. Oleh karena itu, co-op memiliki visi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Mengapa kami memilih Gen Z? Dapat diketahui, Gen Z itu identik dengan budaya side hustle atau yang biasa kita sebut sebagai pekerjaan sampingan. Budaya tersebut mulai banyak dianut oleh Gen Z zaman sekarang. Dilansir dari BBC, sekitar 40% dari Gen Z memiliki minimal 2 pekerjaan. Hal ini dikarenakan kekhawatiran Gen Z karena meningkatnya biaya hidup tiap tahunnya, dimulai dari tempat tinggal, makanan, dan kebutuhan hidup lainnya. Selain dari itu, budaya ini juga membuat Gen Z dapat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan passion-nya. Melalui budaya ini pula, mereka dapat mendiversifikasi risiko pendapatan mereka dengan memperbanyak sumber penghasilan mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Gen Z memerlukan tempat untuk mencari penghasilan sampingan mereka, dan juga Gen Z memerlukan tempat sebagai mereka yang ingin membuat proyek. Kenapa Brazil? Karena Brazil merupakan negara yang mempunyai persentase pendapatan negara dari freelancer terbesar ketiga di dunia dengan angka 48%. Ini sungguh menjadi sebuah potensi yang sangat amat besar karena Brazil juga memiliki kemiripan secara karakteristik dengan Indonesia. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Brazil tergolong negara yang berkembang. Dan kemudian jika persentase tersebut dibandingkan dengan negara-negara di atasnya, co-op mempunyai peluang yang lebih besar dan lebih menjanjikan di pasar Brazil ketimbang negara-negara di atasnya. Sehingga Brazil menjadi pilihan yang tepat karena Brazil mempunyai potensi yang sangat besar bagi co-op dalam menyediakan platform layanan jasa freelancer bagi masyarakatnya. Data menunjukkan bahwa minat terhadap freelancer di Brazil meningkat secara signifikan selama 5 tahun terakhir. Pada November 2021, minat terhadap freelancer yang ada di Brazil berada pada level 25. Namun pada Juni 2023, minat tersebut telah meningkat menjadi level 75. Kenaikan minat tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama karena adanya pandemi COVID-19, kemudian kemajuan teknologi dan perubahan demografis yang ada di Brazil. Pasar freelancer di Brasil mengalami sejumlah tren yang signifikan, seperti yang terlihat dari data yang dikumpulkan oleh Workana. Pertumbuhan sektor teknologi menjadi sorotan utama, dengan perminatan yang meningkat untuk layanan seperti pengembangan web, aplikasi, desain grafis, dan data science. Proyeksi masa depan di pasar freelancer Brasil cukup optimis. Diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya perminatan, terutama di sektor teknologi. Untuk strategi memasuki pasar tujuan, kami berencana menggunakan strategi joint venture, yaitu di mana kami menggandeng perusahaan Hotmart yang bergerak sebagai penyedia alat-alat yang dapat menyokong kebutuhan freelancer untuk meningkatkan efisiensi kerja mereka. Beberapa kemungkinan risiko yang kami hadapi ketika menjalani bisnis ini adalah: pertama, dapat diketahui bisnis ini sangat bergantung pada performa aplikasi itu sendiri, sehingga apabila terjadi masalah pada aplikasi kami, itu akan sangat berpengaruh kepada pemasukan dan kepercayaan pengguna. Kedua, banyaknya kompetitor di bidang aplikasi freelancing juga merupakan ancaman bagi kami, sehingga kami perlu meningkatkan layanan kami dibandingkan kompetitor sejenis dan memiliki nilai khas aplikasi kami sendiri. Maka dari itu, kami mendiferensiasikan perusahaan kami dibandingkan kompetitor sejenis dengan memberikan kemudahan bagi pengguna agar dapat menjadi freelancer dan klien sekaligus dalam satu akun, dengan adanya fitur hybrid account yang ada dalam aplikasi kami. Mengadopsi struktur organisasi limited liability company.
untuk memberikan fleksibilitas dalam manajemen bisnis yang memungkinkan pemilik untuk secara langsung mengelola bisnis atau menunjuk manajer secara eksternal. Fokus utama dari Co-op sendiri itu sebagai penyedia layanan jasa freelancing. Co-op mendapat pendapatan dari pengguna, baik freelancer maupun klien, yang membayar biaya langganan. Co-op akan mempekerjakan mobile apps developer yang memiliki potensi tinggi dan pengalaman minimal 2 tahun serta disertifikasi dengan mobile apps develop. Co-op memprioritaskan warga Brazil yang sesuai dengan kriteria Co-op. Selain itu, Co-op akan melihat potensi yang dimiliki oleh warga India di bidang IT. Dengan itu, Co-op akan memberikan peluang kepada warga India untuk dapat bekerja secara jarak jauh maupun offline sebagai mobile apps developer. Dalam ekspansinya ke Brazil, Co-op menghadapi sejumlah kompetitor seperti Fiverr, Project.co.id, Upwork, Freelancer.co.id, Seribu, dan Vintepila di pasar lokal. Berbeda dengan pesaingnya, Co-op menawarkan layanan jasa freelancing dengan fitur yang lebih terstruktur, memungkinkan pengguna untuk berperan sebagai freelancer dan klien sekaligus. Harga Co-op untuk langganan bulanan sekitar Rp93.000 atau $5,99. Co-op berkomitmen menyediakan fitur serupa di pasar global dan domestik, seperti pergantian mode klien freelancer, project boost, freelance of the month, recommendation, dan report user. Distribusi langsung dilakukan melalui Google Play Store, sementara promosi di kedua pasar menggunakan iklan di media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Co-op juga menyediakan layanan pelanggan 24 jam yang dapat diakses melalui aplikasi dan media sosial, dengan rencana menggunakan outsourcing untuk customer service di Brazil. Co-op mengadopsi strategi kombinasi insourcing dan juga outsourcing untuk mengelola infrastruktur server dan tenaga kerja customer service. Dalam hal customer service di Brazil, Co-op berencana menggunakan jasa outsourcing lokal untuk efisiensi waktu dan tenaga. Namun, untuk pengamanan aplikasi dan website, Co-op memilih insourcing untuk memastikan kualitas tenaga kerja yang terlibat. Fasilitas produksi terdiri dari 2 kantor, dengan kantor pusat di Indonesia dan kantor cabang di Brazil, dengan tujuan untuk mengakomodasi kebutuhan pasar lokal dan berkolaborasi dengan Hotmart, perusahaan alat-alat produksi, sebagai bagian dari strategi joint venture. Oke, di sini adalah transfer pricing, bagaimana skenario satu akun dalam per bulan. Jadi untuk di Brazil, kita selling price-nya itu sebesar $5,99. Lalu kita membutuhkan atau cost of goods sold-nya itu sebesar $4,39. Lalu profit kita before tax yaitu sebesar $1,6. Lalu kita pajaknya untuk satu akun adalah $0,97. Lalu profit after pajaknya yaitu sebesar $0,63. Untuk di Indonesia atau di parent, selling price-nya itu sebesar $7,99. Cost of goods sold-nya itu sebesar $5,39. Lalu profit before pajak yaitu sebesar $2,6 dan pajaknya sebesar $0,32. Profit yang kita dapatkan setelah pajak adalah sebesar $2,28. Nah, untuk consolidate, selling price-nya itu sebesar $7,99, lalu cost of goods sold-nya itu $4,39, profit before tax-nya itu $4,20, tax-nya itu sebesar $1,29 dan profit after tax-nya itu $2,91. Dapat disimpulkan bahwa Brazil merupakan pilihan yang tepat bagi kami karena terdapat berbagai alasan yang menguatkan pilihan kami untuk memilih Brazil sebagai negara tujuan untuk melakukan ekspansi bisnis Co-op. Nah, di Brazil sendiri terdapat pesaing bernama Vintepila dengan harga $20 untuk subscription per bulannya, sedangkan Co-op menawarkan $5,99 atau sekitar Rp93.000 per bulannya secara global. Co-op menyediakan layanan serupa untuk pasar global dan domestik, termasuk fitur seperti pergantian mode antara klien dan freelancer, project boost, freelancer of the month, recommendation, dan report user. Harga layanan disesuaikan dengan mata uang dan nilai tukar.
Dengan penyesuaian untuk pasar global, distribusi dilakukan secara langsung melalui Google Play Store di Brazil. Sementara kantor pusat tetap ada di Indonesia. Promosi untuk co-op akan dilakukan melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook dengan customer service yang akan beroperasi selama 24 jam melalui aplikasi dan media sosial termasuk akun Instagram, Twitter, dan Facebook. Untuk layanan pelanggan di Brazil, Co-op berencana menggunakan jasa outsourcing dari pihak ketiga untuk mendapatkan karyawan lokal yang akan melayani pengguna yang berasal dari Brazil. Terima kasih karena telah menonton video ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Kami juga berharap bahwa bisnis yang kami rencanakan ini dapat terrealisasikan di negara yang kita tuju. Semoga dengan adanya bisnis ini, Kami dapat memberi manfaat bagi negara yang kami tuju. Sekian dari kami, dadah.